Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pagi hari ini, Bapak ingin mengulas atau mereview kembali materi kelas 8, yaitu adalah tentang fungsi logika. Di sini Bapak ingin memberikan contoh fungsi logika 1, 2, dan 3. Mari kita langsung aja buka Excel-nya. Di sini Bapak ingin membuat atau menuliskan bentuk umum fungsi logika satu logika, ya, sama dengan if ekspresi, P1, P2, ya. Ekspresi berisi 3 bagian, yaitu pertama adalah alamat sel, operator, syarat. Di mana alamat sel di sini, ya, Bapak hanya mengulas kembali alamat sel itu sendiri. Definisinya adalah, nanti bisa kalian lihat di modul, yaitu sel yang terletak di dalam lembar kerja yang di dalamnya ada syarat, ya. Sel yang di dalam lembar kerja yang di dalamnya ada syarat, itu alamat sel. Operator itu ada 5, ya. Apa saja operatornya yang nanti bisa digunakan? Sama dengan lebih besar, lebih kecil, ya. Lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, itu operator. Syarat itu adalah yang ditanyakan, itu syarat, ya. Langsung saja biar mudah memahami. Misalnya ada bentuk soal seperti ini, nomor, kode kendaraan, asal kendaraan, ya. Di sini nomornya 1 sampai 5 saja Bapak memberikan contohnya. Kode kendaraan AA, AB, AA, AB, A. Ini Bapak memberikan contoh satu fungsi logika. Biar rapi Bapak kasih format tabel, ya. Bapak besarkan barisnya. Nah, di sini untuk memberikan atau mengisi kolom dari asal kendaraan ada perintah seperti ini, ya. Jika AA sama dengan Kedu, ya. Jika AB sama dengan Jogja, ya. Jadi di sini AA itu asal dari Kedu, ya. Dari Kedu itu di dalamnya ada Magelang, Purworejo, Kebumen dan sebagainya. AB itu Jogja, Plat Jogja. Berarti di sini nanti, ya, sebelum menggunakan fungsi logika tersebut, anak-anakku sekalian harus bisa mengetahui dulu alamat selnya mana, operatornya mana, dan syaratnya mana. Kalau lihat dari jenis soal ini, AA itu sebagai syarat pertama, Kedu sebagai P1, AB sebagai syarat kedua, Jogja sebagai pernyataan kedua. Nah, di sini operatornya menggunakan sama dengan. Kenapa? Udah jelas di sini AA sama dengan Kedu, ya. AA sama dengan Kedu. Berarti udah jelas operatornya sama dengan. Langsung saja sama dengan if ekspresi alamat sel. Alamat selnya mana? Alamat sel tadi definisinya adalah sel pada lembar kerja yang di dalamnya ada syarat, ya. Ada syaratnya. Berarti syaratnya adalah AA. Alamat sel operatornya sama dengan, udah jelas. Syaratnya AA. Karena AA itu adalah teks, maka harus diapit menggunakan tanda kutip 2. Seandainya misalkan anak-anakku sekalian menuliskan AA itu adalah hurufnya tidak kapital, lowercase atau kecil, itu tidak jadi masalah, ya. Ini yang Bapak blok adalah sebagai alamat sel. Maaf, yang Bapak blok ini adalah sebagai ekspresi yang di dalam berisi B7 itu sebagai alamat sel sama dengan operator, syaratnya adalah A. Selanjutnya pernyataannya. Pernyataannya di sini adalah pernyataan pertama Kedu. Kedu itu teks tulis, ya. Nah, di sini udah ditulis pernyataan 1, setelah itu pernyataan 2. Itu adalah Jogja.
terus kurung tutup. Nah, di sini pemisahnya Bapak menggunakan titik koma. Padahal di sini Bapak bentuk umumnya menggunakan koma. Kenapa menggunakan titik koma? Karena settingan Bapak di sini kalian bisa lihat ya, jam di sebelah kanan paling bawah. Kalau ada tulisan IMPM itu berarti settingannya bahasa Inggris. Tapi kalau tidak ada IMPM seperti yang punya laptop Bapak ini, berarti settingan bahasa Indonesia. Kalau settingan bahasa Indonesia berarti menggunakan titik koma pemisahnya. Terkecuali kalau settingan bahasa Inggris menggunakan koma. Kalau sudah selesai enter. Ya, terus kopikan ke bawah. Ya, ini sudah ketemu A, kedua AB Jogja. Ini untuk contoh satu fungsi logika ya. Apa itu saja? Contoh satu logika. Sekarang di sampingnya Bapak memberikan contoh bentuk umum ya, dua logika. Berarti if ya, ekspresi satu ya, koma di sini pernyataan satu ya, atau P1, koma if lagi kurung buka ekspresi 2, koma P2 ya, koma P3, kurung tutupnya ada 2. Kenapa? Karena if-nya ada 2 ya. Kalau seperti isi dari ekspresi Bapak nggak menyampaikan lagi. Operatornya juga karena di sini Bapak sudah menyampaikan. Dan nanti kalian bisa lihat lagi modul kelas 8 ya. Di sini Bapak kasih contoh langsung aja. Contoh 2 logika. Contohnya Bapak ngopi dari sini aja ya. Ngopi dari sini. Di sini Bapak rubah kode kendaraannya, bukan cuma 2 syarat tapi ada 3 syarat. AA, AB. Di sini ada W. Mohon maaf. Misalkan D ya. Di sini AA, D ya. Di sini Bapak akan tambah lagi perintahnya. Jika A Kedu, AB Jogja, D itu adalah Bandung. Ini misalkan contoh ya. Kalau anak-anakku sekalian melihat di sini ada 2 syarat. Ini yang pertama satu logika 2 syarat. Kalau ada 2 syarat pasti satu logika. Kalau ada 3 syarat pasti 2 logika. Secara otomatis kalau ada 3 syarat pasti ada 3 pernyataan. Ini bentuk umumnya. Langsung saja ya. If ekspresi, ingat berisi alamat sel operator syarat. Alamat selnya pertama AA sama dengan tulis Kedu. Maaf, A dulu syaratnya belum tulis. Terus pernyataan pertamanya ke Kedu. Ekspresi 1 sudah, yang ini bawa blok ekspresi 1 namanya ya. Terus Kedu di sini adalah sebagai pernyataan 1. Setelah itu if lagi ya. Terus ekspresi 2 apa? Berarti tinggal AB. AB ini pada baris 2, tetapi tetap ya yang diklik adalah yang nomor 1A. Bukan AB-nya, walaupun yang ditulis nanti AB-nya. Kenapa? Karena AA, AB, dan D ini masih dalam satu kolom. Ingat yang diklik tetap baris yang nomor 1 ya. Terus di sini AB itu adalah Jogja. Jogja ini sebagai pernyataan 2. Setelah itu bentuk umumnya setelah pernyataan 2, pernyataan 3 ditulis adalah Bandung. Ya. Kurung tutupnya ada 2 karena logikanya ada 2 ya. Ini udah selesai deh, Bandung ya, Bandung betul ya. Ini untuk contoh soal 2 logika. Sekarang contoh soal 3 logika. Bapak tulis bentuk umumnya dulu ya. If ekspresi 1, P1 ya, koma if ekspresi 2, P2, if ya ekspresi 3, P3, P4. Kurung tutupnya ada 3. Kenapa logikanya ada 3? Ingat kalau nanti menjumpai suatu syaratnya ada 4, pernyataannya 4 berarti menggunakan 3 logika. Di sini contoh ya. Tulis contoh 3 logika ya.
masih ini kendaraan ya. Sini Bapak hapus ya. Perintahnya Bapak ubah. Jika A Kedu, A B Jogja, D Bandung, F Bogor ya. F Bogor. Nah, di sini ada 4 syarat dan 4 pernyataan. Berarti 3 logika. Ingat ya. Kalau ada 2 syarat, 1 logika. Kalau ada 3 syarat, 2 logika. Kalau ada 4 syarat, 3 logika. Karena di sini 3 logika pasti ada 4 syarat. Langsung saja if ekspresi satunya ini A sama dengan A. Pernyataannya adalah Kedu. Yang Bapak blok ini adalah ekspresi 1. Terus yang Bapak blok ini adalah sebagai pernyataan 1. Setelah itu if lagi ya. Terus AB-nya tetap yang atas ini ya. Atas ya. Sama dengan tulis AB ya. Terus pernyataan 2-nya itu adalah Jogja. Jogja. Yang Bapak blok ini adalah sebagai ekspresi 2, yang Bapak blok ini Jogja adalah sebagai pernyataan 2. Setelah itu if lagi, tetap diklik baris pertama. Sekarang itu adalah D. D itu Bandung. Setelah Bandung pernyataan 4-nya Bogor. Kurung tutupnya ada 3. Kenapa logikanya ada 3? Yang Bapak blok ini ya adalah ekspresi 3, Bandung ini sebagai pernyataan 3, Bogor itu sebagai pernyataan ke-4. Sudah bisa enter. Maaf, ini tadi soalnya ya, di sini Bapak ganti AP ya. Yang baris 3, itu nomor 3. Kopikan ke bawah. Nah, langsung ketemu. Ini contoh untuk logika, baik logika 1, 2 dan 3. Selanjutnya fungsi statistik ya. Fungsi statistik itu ada beberapa bagian ya. Statistik pertama adalah jumlah total, Bapak tulis dulu. Total tertinggi, terendah, rata-rata, jumlah data ya. Ini fungsi statistiknya Bapak tulis dulu. Terus jumlah data bersyarat ya. Bersyarat, jumlah total bersyarat ya. Mau pindahin aja ke bawah sini ya. Scroll aja bawa ke bawah ya. Nah, di sini kalau fungsi statistik di sini ya, jumlah total itu menggunakan bentuk umum sum ya. Sama dengan sum. Ini rumusnya Bapak tuliskan ya. Sum sel 1, sel 2 ya. Kalau tertinggi rumusnya max ya. Sel 1, sel 2. Terendah, terus makanya salah pakai X ya. Terendah itu min ya. Min sel 1, sel 2. Kalau rata-rata adalah average ya. Tulisannya average ya. Sel 1, sel 2. Jumlah data adalah count sel 1, sel 2. Untuk umumnya ya.
Selanjutnya jumlah data bersyarat adalah kontif, ya. Kontif sama dengan sel 1 titik 2 sel 2, ya, koma syarat, ya. Ya. Maaf untuk umumnya ini tadi ya. Rubah. Ini nanti ketika implementasi di soal, anak-anak sekalian tidak usah menulis bentuk umumnya, tapi langsung dirumuskan ya. Karena ini kan Bapak mereview kembali, jadi nulis bentuk umumnya. Terus jumlah total bersyarat berarti sum if, ya. Sini sel 1, ya. 2 sel 2 koma syarat, ya, koma sel 3 2 sel 4, ya. Langsung aja ke bentuk contoh soalnya, ya. Misalnya di sini nomor, nilai, siswa, maaf dulu tertukar, siswa dulu ya, siswa, nilai, ya. Di sini Bapak global aja nilai gitu aja. Di sini jumlah, maaf, ini ada nilai bahasa Indonesia, ya. Misalkan di sini nilai IPA ada 3 nilai aja ya, nilai IPA, terus ini nilai MTK, jumlah, ya, jumlah total. Nah di sini sampai 5 saja, ya. Namanya Andi, Anton, Suci, Dewa, Angga. Nilainya misalkan 80, 78, 90, 100, ya. 65, 78, 95, ya. 88, 80, 60, 100, ya. 90, 88, 78, 80. Ini Bapak kasih tabel biar rapi saja ya. Nah, di sini kalian suruh menghitung jumlah total, ya. Terus apa kopikan aja di sini, ya. Jumlah data, ya. Sini jumlah data nilai Andi, ya. Ini Bapak ganti ya, itu nama siswa. Andinya ada 2, ya. Ini Andi, ya. Terus ini jumlah total nilai Andi. Nah, nanti Bapak kasih tabel ya. Kalau tabel kali Bapak yakin kalian semua itu sudah bisa ya. Ini sama dengan OPK. Nah, ini jumlah total di sini udah jelas pasti menggunakan sum ya. Sum sama dengan sum kurung buka di blok aja. Ya, di sini Bapak blok ini adalah istilah di dalam bentuk umum rumus sel 1 dan juga sel 2.
Ini tinggal di blok. Kalau di sini nomor 1, nomor 2 sama saja ya. Terus enter, jumlah totalnya sekian. Tinggal kopikan aja sampai sini. Udah ketemu. Ya. Terus jumlah total ini adalah jumlah total keseluruhan ini ya. Sum ini jumlah totalnya. Nah, terus maaf ini double ya. Gak apa-apa double, tulis lagi aja ya. Dari sini ke sini. Selanjutnya tertinggi berarti max ya. Max di sini. Jumlah total dari max tertinggi nilainya adalah rata-rata jumlah total nilai yang tertinggi itu adalah 266. Itu punya Suci ya. Terendah berarti min. Kurung buka di blok saja. Nah, terus rata-rata average. Rata-rata nilai keseluruhan ya. Rata-rata nilai keseluruhan jumlahnya adalah 250. Jumlah data berarti count. Sebetulnya di sini kalau dilihat langsung dari isinya jumlah data sudah langsung bisa kita ditebak itu ada 5. Tapi di sini nanti ketika anak-anakku sekalian mengerjakan suatu soal tidak boleh ditebak, tetap menggunakan rumus. Langsung saja ya. Dari sini langsung ketemu 5. Terus di sini jumlah data nilai Andi. Nah, ini yang ditanya adalah nilainya Andi saja. Ya, jumlah total ya, jumlah data nilai Andi ya. Di sini Andi ada 2 ya. Udah ketahuan kalau langsung ditulis bisa, tapi nanti tetap menggunakan rumus. Kalau tulis manual Bapak salahkan. Karena di sini prinsipnya adalah di Excel menghitung itu menggunakan rumus. Kontif ya. Di sini jumlah total nilainya itu adalah sel 1, sel 2 ini ya. Terus syaratnya apa? Titik koma Andi, klik Andi. Kurung tutup, enter. Ya. Di sini mohon maaf. Jumlah data berarti yang di blok bukan jumlah total ya. Bukan jumlah total, tapi kolom yang di dalamnya ada nama yang ditanyakan atau ada syaratnya. Berarti di kolom siswa ini ada 2. Jadi nama Andi ada 2 ya. Ingat tidak boleh ditulis langsung. Di sini ibarat datanya itu ribuan. Kalau kalian misalkan datanya ribuan mencari jumlah data atas nama Andi misalkan namanya Andi banyak di situ. Gak mungkin kalian menghitungnya satu persatu setiap baris dilihat. Tapi harus menggunakan rumus count ya. Seharusnya jumlah total nilai Andi. Ini yang dihitung adalah nilai Andi saja. Padahal di situ ada beberapa siswa ya. Berarti menggunakan sum if. Pertama adalah namanya ya, sel 1, sel 2 ini. Kolom di dalamnya ada syarat ditanyakan. Baru sini adalah Andi. Yang ditanyakan Andi, klik syaratnya Andi. Baru titik koma jumlah nilainya yang di blok ya semuanya. Ketemu 5, 12. Coba dicek kalau secara manual ya. Yang punya Andi ini ditambah Andi yang baris keempat. 516 benar ya. Ini adalah contoh penerapan fungsi statistik sum, max, min, average, count, kontif, dan sum if. Demikian ya review dari fungsi logika, tika logika, dan statistik. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti bisa diimplementasikan. Ini adalah Bapak mereview lagi, mereview kembali untuk persiapan kalian ujian praktek TIK, yaitu ujian praktek sekolah. Terima kasih. Bapak tutup dan baca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.